Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Nevaldo dengan nomor BP 171095243. Video ini merupakan part kedua dari video sebelumnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan pada perkuliahan Sistem Komunikasi Serat Optik. Untuk lanjutan dari pertanyaan kedua, secara historis ada jendela yang digunakan di bawah band O yang disebut dengan jendela pertama di sekitaran 800-900 nanometer. Namun kerugian yang tinggi di wilayah ini sehingga jendela ini digunakan hanya untuk komunikasi jarak pendek. Jendela yang lebih rendah saat ini yaitu band O dan band E sekitar 1300 nanometer memiliki kerugian yang jauh lebih rendah. Daerah ini memiliki dispersi nol. Jendela tengah band S dan C itu sekitar 1500 nanometer yang paling banyak digunakan saat ini. Daerah ini memiliki kerugian pelemahan terendah dan mencapai rentang terpanjang. Memang ada beberapa dispersi sehingga perangkat dispersi kompensator digunakan untuk menghapus ini. Yang ketiga, itu hubungan kenaikan level kuantisasi dengan bertambahnya bandwidth pada ADC atau analog to digitalometer. Jadi hubungannya ini dapat dilihat dari sifat kuantisasi itu sendiri, yang mana apabila step kuantisasi membesar, maka jumlah level kuantisasi yang dibutuhkan untuk mencakup rentang dinamis sinyal menjadi berkurang, sehingga jumlah bit yang diperlukan dapat dihemat, tapi akibatnya EQ rata-rata membesar. Sebaliknya, apabila step kuantisasi mengecil, maka EQ rata-rata akan membaik. Namun, akibatnya jumlah level kuantisasi yang dibutuhkan untuk mencakup rentang dinamis sinyal menjadi membesar, sehingga jumlah bit yang diperlukan menjadi boros. Yang pertanyaan keempat, kenapa dibutuhkan pengkodean sumber? Itu dapat dilihat dari tujuan pengkodean itu sendiri. Yang pertama itu source coding. Source coding itu efisiensi, yaitu menghemat transmisi dan memori. Yang kedua, kriptografi atau security, itu untuk mengamankan informasi. Yang ketiga, channel coding itu reliable, itu agar transmisi lebih handal dan error sekecil mungkin. Selanjutnya, line coding yaitu menyesuaikan spektrum bandwidth sinyal dengan karakteristik bandwidth kanal transmisi serta membantu proses sinkronisasi. Untuk pertanyaan kelima dan keenam, apa itu pengaruh bandwidth terhadap pengkodean kanal dan apa yang terjadi jika mentransmisikan sinyal melebihi kapasitas bandwidth yang kecil. Kanal transmisi itu sendiri merupakan suatu media elektrikal yang menjembatani sumber dan tujuan. Bisa berupa pasangan kabel, kabel koaksial, radio, atau serat optik. Faktor pembatas utama untuk laju data pada semua kanal transmisi adalah bandwidth kanal dan noise. Kanal komunikasi yang membutuhkan bandwidth transmisi yang cukup untuk mengakomodir spektrum sinyal. Jika demikian, maka akan ada terjadi distorsi yang berat. Setiap kanal komunikasi mempunyai bandwidth yang terbatas. Semakin tinggi data rate, berarti pulsa digital yang digunakan semakin singkat durasinya. Maka semakin lebar spektrumnya sehingga membutuhkan bandwidth kanal yang lebar untuk transmisi. Jika misalkan durasi periode adalah T sama dengan 1 milisecond, maka komponen spektrum yang paling kuat berada di bawah 1 kHz. 1 kHz ini dapat dari 1 per T, itu 1 per 1 milisecond. Sama dengan 1000 per second, yaitu 1 kHz. Dari hasil di atas kita punya rule of thumb, bagaimana kita dapat mengirim 1000 pulsa seperti di atas ke dalam 1 detik melalui kanal yang bandwidthnya 1 kHz. Ini sama dengan sinyal binar berkecepatan 1 kbps. Untuk menaikkan kecepatan data,
kita harus menurunkan durasi pulsa. Tapi konsekuensinya, lebar spektrum akan naik sehingga membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Misalnya bila ingin menaikkan data rate menjadi 10 kali lebih tinggi, maka kita harus menggunakan lebar pulsa yang 10 kali lebih singkat, yang membutuhkan bandwidth 10 kali lebih besar juga. Pertanyaan ketujuh, apa itu redaman pada fiber optik? Redaman secara optik ini adalah fungsi panjang gelombang di mana pengukuran arus dilakukan sesuai dengan panjang gelombang yang digunakan pada perangkat transmisi yang ada. Perlu diketahui bahwa pada sistem transmisi yang menggunakan secara optik, cahaya yang merambat sepanjang kabel optik yang terpasang pasti mengalami redaman, di mana pada ujung kabel dapat dipastikan mengalami penurunan kekuatan cahaya. Pada sisi lain, kekuatan cahaya dari dioda laser terbatas, dan fotodetektor dapat memiliki sensitivitas tertentu untuk dapat mendeteksi sinyal optik yang dipancarkan. Dalam membangun sistem komunikasi yang baik, redaman yang digunakan harus berdasarkan level yang tertinggi, di mana memiliki tingkat sensitivitas yang cukup sehingga dapat dideteksi oleh fotodetektor. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-8, itu menjelaskan grafik per SKSO dan hubungan bandwidth-nya. Yaitu telegraf merupakan sebuah mesin dan alat. Telegraf merupakan sebuah mesin alat atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Selanjutnya ada telepon. Telepon memiliki bandwidth 3000 Hz yang merupakan rentang antara frekuensi tertinggi 3300 Hz dan frekuensi terendahnya 300 Hz yang dapat dilewati oleh line telepon ini. Selanjutnya koaksial kabel itu sekitar 750 MHz. Untuk microwave duplex penuh hingga 440 Mbps dan 880 Mbps. Selanjutnya panjang gelombang WDM diposisikan dalam jaringan yang memiliki tepat 1000 GHz. 100 GHz. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.